Hai teman-teman, saya Salma Rizky. Jadi hari ini kita akan membahas tentang modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Di sini aku nggak sendiri, jadi hari ini aku ditemenin sama Regita dan Dinda. Nah, daripada lama-lama, yuk kita langsung simak aja pembahasan kita kali ini. Halo Salma. Pancasila merupakan prinsip dasar dan nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dimaknai fungsinya sebagai segala sumber. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kehidupan generasi milenial. Saat ini, Pancasila sedang menghadapi tantangan era revolusi industri generasi keempat atau dikenal dengan era industri 4.0. Hai teman-teman, saya lanjutin ya. Dampak era revolusi industri 4.0 adalah dalam penerapannya tidak lagi memperdayakan tenaga kerja manusia, sebab semuanya sudah menerapkan konsep otomatisasi. Dengan demikian, tingkat efektivitas dan efisiensi waktu bisa meningkat, di mana waktu merupakan hal vital dalam dunia industri. Di samping manfaat revolusi industri 4.0 terhadap bidang perindustrian, manfaat teknologi ini juga bisa dirasakan oleh semua orang. Saat ini, akses informasi sangat mudah dan bisa dilakukan kapan dan di mana saja dengan adanya jaringan internet. Dalam revolusi industri 4.0 akan ada 9 teknologi yang akan menjadi pilar utama untuk mengembangkan sebuah industri biasa menuju industri siap digital. Di antaranya adalah 1. Internet of Things. Jadi, Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Salah satu contoh produknya adalah Jarvis yang bisa mematikan lampu saat sudah pagi hari. Yang kedua, Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis dan dapat membantu menentukan arah bisnis. Misal, jagoan hosting hanya akan mengirimkan email promo renewal untuk pelanggan yang memiliki jatuh tempo pembayaran. Yang ketiga, ada Augmented Reality. Augmented Reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Yang keempat, ada Cyber Security. Cyber Security adalah upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan atau availability informasi. Misal, jagoan hosting yang memberikan fitur SSL sertifikat, BitNinja, dan firewall di setiap paket hosting untuk melindungi data pelanggan dari serangan hacker. Yang kelima, ada Artificial Intelligence, merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. Fungsi utama dari AL adalah kemampuannya untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AL dalam membuat prediksi. Yang keenam, ada Additive Manufacturing. Additive Manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur yang sering dikenal menggunakan printer 3D. Dalam era digital, saat ini, gambar desain digital yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Yang ketujuh, ada Simulation. Model mewakili sistem itu sendiri, sedangkan simulasi mewakili operasinya dari waktu ke waktu. Simulasi digunakan dalam banyak konteks, seperti simulasi teknologi untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, pelatihan, pendidikan, dan video game. Yang kedelapan, ada System Integration.
Sistem integrasi atau integrated system merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Sistem ini akan menggabungkan komponen subsistem dalam satu sistem yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. Yang kesembilan, ada cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi di mana pengguna komputer diberikan hak akses login, mengakses server virtual untuk bisa konfigurasi server melalui internet, seperti jagoan hosting yang menyediakan server virtual agar bisa digunakan untuk membuat website online untuk diakses user di internet. Nah guys, jadi dari hasil dan pembahasan tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa perubahan tersebut ikut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Maka dari itu, tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ialah membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi 4.0 dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu mengurangi eksklusifisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara negara, serta menjadikan Pancasila sebagai keteladanan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kita juga perlu mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Nah guys, jadi itu pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi, dah!